Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan nama saya Nika Dedewanti yang akan menjelaskan materi inflasi dan arus kas, di mana tujuan dari pembuatan video ini sendiri untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi. Selain itu juga, tujuan dari pembuatan video ini untuk membentuk karakter berpikir mahasiswa dalam membuat video kreatif. Selamat menyaksikan! Nah, inflasi sendiri adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada kenaikan harga barang, di mana kejadian ini secara terus-menerus dalam satu periode tertentu. Inflasi sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriterianya. Di mana pada jenis pertama ada inflasi berdasarkan tingkat keparahan, yaitu inflasi ringan di mana kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Ada inflasi sedang yang kenaikan harga berkisar antara 10% hingga 30% per tahunnya. Ada inflasi berat di mana kenaikan harga antara 30% hingga 100% per tahun. Dan yang terakhir ada hiperinflasi di mana kenaikan harga di atas 100% per tahun. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi merayap, ditandai dengan laju inflasi yang rendah dan kenaikan harga yang lambat. Ada inflasi menengah, di mana kenaikan harga yang cukup tinggi dan cepat. Dan yang terakhir, inflasi tinggi, di mana laju inflasi ini sangat tinggi yang menyebabkan masyarakat tidak mau menyimpan uang karena nilai uang terus merosot. Dan yang terakhir adalah jenis inflasi berdasarkan asalnya. Ada inflasi domestik yang terjadi akibat faktor-faktor dalam negeri, seperti defisit anggaran atau peningkatan biaya produksi. Dan ada inflasi impor, di mana disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor, seringkali dialami oleh negara-negara yang bergantung pada barang dari luar negeri. Lalu, apa yang menyebabkan inflasi terjadi? Meningkatnya permintaan. Kenaikan permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi bisa menyebabkan inflasi. Selain itu, meningkatnya biaya produksi, tingginya peredaran uang, defisit anggaran, ketidaklancaran distribusi, dan kenaikan harga barang impor bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Ada beberapa dampak akibat dari terjadinya inflasi, yaitu berkurangnya daya beli, di mana harga barang dan jasa meningkat sehingga mengurangi nilai uang yang dimiliki masyarakat. Selain itu, meningkatnya suku bunga, di mana bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, membuat pinjaman lebih mahal. Terjadinya penyusutan nilai uang, pertumbuhan ekonomi melambat, distribusi pendapatan memburuk, dan mendorong investasi spekulatif, di mana individu dan perusahaan cenderung berinvestasi spekulatif untuk melindungi nilai aset menambah ketidakstabilan. Keseimbangan arus uang dan barang terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ini berarti bahwa permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa sama dengan penawaran agregat atau total barang dan jasa yang diproduksi. Beberapa faktor yang dapat mengganggu keseimbangan arus uang dan barang yaitu perbedaan tingkat inflasi, di mana inflasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara arus uang dan barang. Kebijakan moneter yang tidak tepat, di mana kebijakan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan uang di pasar. Isu terkini. Kenaikan harga barang pokok di Indonesia, terutama menjelang bulan Ramadan, telah menjadi perhatian utama masyarakat. Pada Maret 2024, harga-harga barang naik lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan harga barang ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak fenomena El Nino yang menyebabkan penundaan panen, berkurangnya luas lahan tanam padi, dan penurunan pasokan pupuk subsidi. Kenaikan harga barang ini sungguh berdampak terhadap daya beli masyarakat, di mana terjadinya penurunan daya beli, konsumsi berkurang, dan peningkatan kemiskinan. Adapun solusi yang bisa diterapkan untuk menstabilkan inflasi ini. Yang pertama, kebijakan moneter, di mana kita melakukan kenaikan suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan kas minimum. Kebijakan fiskal, di mana kita melakukan pengurangan pengeluaran pemerintah, penaikan pajak, dan pengendalian harga. Selain itu, kita bisa melakukan peningkatan produksi, di mana kita melakukan investasi infrastruktur dan insentif produksi. Dan yang terakhir ada pendidikan publik, di mana kita melakukan pendidikan ekonomi sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang inflasi dan pengelolaan keuangan.